Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah Haji Qalbu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan, masih awal-awal dari kitab Risalatul Mudzakarah dalam pertemuan di pagi hari ini. Dan ini menyangkut dari pengertian asasi dari seseorang harus takwa. Apa itu takwa? Hakikatut takwa alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Takwa itu adalah Allah tidak akan melihat statusmu saat Dia melarangmu. Ya, kalau siapa dilarang, semuanya juga dilarang. Tidak boleh kalau ini, boleh kalau itu tidak boleh. Semua adalah tidak melihat siapa. Kalau larangan ya larangan. Wala yaquduka haitsu amarok, dan Allah tidak menghilangkan dirimu saat Dia memerintahkanmu. Jadi kalau sudah diperintahkan ya siapa saja, tidak boleh ada rukhsah kecuali dalam hal-hal yang sudah diatur di dalam fikihnya. Jadi dengan demikian takwa tiada lain adalah menjadikan kita semua itu rujuk ilallah, mengembalikan segala sesuatu adalah kepada Allah. Nah, karena itu Bapak sekalian, takwa inilah yang menjadi penentu seseorang. Nah, siapa orang yang hidup bertakwa, itulah pegangannya. Nah, karena itu mari Bapak sekalian kita membahas terhadap apa yang disampaikan dalam kitab ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhul qudus nafatha fi ra'i. Syekh Alwi Al-Haddad menukil satu hadis, yang hadis ini sesungguhnya adalah hadis qudsi, artinya bisikan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, artinya ini wahyu. Inna ruhul qudus, kan sesungguhnya malaikat Jibril, ruhul qudus, nafatha fi ra'i, berbisik dan dalam memberi rasa takut kepadaku. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah? Aisyah ma hista fa innaka mayyitun. Hiduplah Anda selama Anda ingin hidup, mau terserah apa saja. Fa innaka mayyitun, toh nanti Anda juga akan mati. Mau hidup senang-senang silahkan, tapi engkau akan mati. Kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pilihan, semua pilihan. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufaraquhu. Dan cintailah olehmu terhadap apa yang engkau cintai, tapi karena sesungguhnya Anda akan berpisah dengannya. Mau mencintai dunia, dunia juga akan kita tinggalkan.
Atau kita ditinggalkan dunia, artinya kiamat. Terus apa yang terlalu kita agung-agungkan dunia? Toh ikuti kita akan tinggal kok. Maaf, apa kita bawa ke liang lahat bersama kita? Kan tidak. Jadi dengan demikian, mencintai itu dalam hal urusan dunia adalah yang biasa saja. Harta dan dunia cukup di pergelangan, tidak usah dimasukkan di dalam hati. Kalau sudah di hati, kita berarti ta'alluq kita, bergantung kita urusan dunia, bukan kepada Allah. Mahabbah kita adalah mahabbah kepada dunia, kepada Allah. Padahal innal mahabbata dunya ra'sul qati'ah. Karena sesungguhnya mencintai dunia itu adalah pangkal dari kerusakan-kerusakan. Wa'mal masita, dan berbuatlah olehmu apa yang Anda inginkan, terserah. Mau apa saja di dunia terserah. Mau jadi orang alim, jadi orang ahli zikir, alhamdulillah. Mau orang dugal, orang jadi korak, orang mau jadi orang fasik, silahkan. Fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya Anda akan diberi balasan dengan apa yang sudah kita perbuat. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pilihan di dalam hidup. Tapi ada balasannya. Mencintai ada batasnya. Mengejar ada batasnya. Urusan dunia adalah seperti bayang-bayang. Semakin kita kejar, semakin dia akan selalu membayang-bayangi, dan kita menjadi tidak fokus untuk beribadah. Wa qala alaihi salam wa qala mu'allif hadzal kitab wa nafi'na bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Al birru la yabla wa dzambu la yunsa. Kebajikan itu tidak akan usang dan dosa itu tidak akan pernah dilupakan. Memang Allah lupa terhadap hambanya. Yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas yang jelek. Nggak ada yang lupa. Dan kebajikan itu meskipun diterpa angin, tertimbun gunung, tetap akan menjadi permata. Permata semakin digosok akan semakin mengkilat. Karena itu jangan pernah kita berhenti untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Meskipun orang lain itu pura-pura tidak tahu terhadap kebajikan kita. Jadi tidak usah terkesima kalau berbuat kebajikan kita ingin dipuji. Karena ini al-birru la yabla. Kebaikan tidak akan pernah usang. Wad-dayanu la yafna kama tadin. Dan zat pembuat perhitungan tidak akan musnah sebagaimana engkau berhutang, ya tak. Tudanu, orang yang berhutang harus membayar. Maka dengan demikian Allah yang membuat perhitungan itu selalu teliti dan akan selalu melihat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin sarah. Satu bila Bapak sekalian bisa dibantu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan. Ya, khairun ya juga satu, sarrah juga satu, tetap akan dihitung. Wa qala alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai informasi yang beliau meriwayatkannya dari Tuhan Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian yang aku perhitungkan bagi kalian.
tsumma ufikum iyaha, kemudian aku penuhi dengan amal-amal kalian itu. Faman wajada khairan falhamdulillah, kalau perbuatan kita baik, subhanallah, maka kita harus memperbanyak bersyukur. Alhamdulillah, maka apa? Hati kita dibuka oleh Allah untuk berbuat baik. Wa man wajada ghaira dzalik, ya, dan barang siapa menemukan kejelekan, ya, fala yaluman, maka janganlah engkau sekali-kali mencela. Artinya mencela pada Allah nggak boleh. Illa nafsahu, kecuali kepada diri kita. Mengapa kita zalim, mengapa kita berbuat dosa, itu bukan karena sebab yang lain, tapi karena kita sendiri. Jangan kalau yang baik itu wah saya, tapi kalau begitu kita jelek nyalahkan orang lain, tidak. Illa nafsahu, kecuali kita mencela terhadap diri kita karena memang kita yang berbuat zalim. Allah tidak akan dan tidak pernah mendolimi umatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul mautah, janganlah kalian mencaci orang mati, fa innahum qad afdu ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka telah menggapai apa yang telah diusahakan. Di dalam posisi seperti ini kita cukup mendoakan, karena mati itu satu, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Tidak ada satupun yang bisa untuk mengerem dan untuk mendahulukan, tidak bisa. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita bersiap-siap. Kalau sudah memperhatikan maut, itu yang pasti satu, yang pasti itu adalah mati. Warodah, dan telah diberitakan annal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi daratil jannah, ada seseorang budak yang telah diangkat melebihi tuannya dalam derajatnya di surga. Jadi surga itu bukan urusan kalau tuan, kalau pejabat, kalau bosnya itu masuk surga, itu tidak. Ini di dalam satu hadis disebutkan ada seorang budak, ya pembantulah kira-kira gitu, yang bantu kita katakan, ternyata dia lebih masuk terlebih dahulu ke surga itu. Fayaqulu sayyidi, lalu Tuhan berkata, wahai Tuhanku, ai rabbi hadza kana 'abdu fid dunya, wahai Tuhanku, orang ini adalah budakku di dunia, kok masuk surga duluan. Fayaqulu subhanahu innama jazaituhu bi amal. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya balasanku kepadanya hanyalah berdasarkan amal perbuatan. Karena itu kita semua minta maaf pada para yang ikut kita. Jangan-jangan yang ikut kita itu lebih baik dari kita. Jadi kita jangan menganggap yang merasa hebat, merasa di depan, merasa tokoh, merasa pejabat, itu pasti masuk surga dulu. Belum tentu. Jadi amalnya yang akan yang diperlihatkan, didahulukan mana yang baik, itulah dia yang akan masuk surga dulu. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya daru amalin, dunia adalah negeri berbuat. Mumpung di dunia, masra'atul akhirah, tempat bertanam untuk menuju akhirat. Wala jaza'alaha, dan tidak ada pada ganjaran untuknya. Wal akhirata jaza'an, ya, sedangkan dan tidak ada ganjaran untuknya. Wal akhiratu jaza'an, sedangkan akhirat adalah tempat ganjaran itu. Di dunia memang nggak kelihatan. Orang sholat ini 2 miliar, begitu sholat assalamualaikum maka dikasih 2 miliar, bukan itu. Kalau itu ukurannya dunia, maka orang justru akan disibukkan dengan uang itu. Tapi nanti wal akhiratu jaza, balasannya di akhirat, ya. Wala amalan, dan tidak ada satu perbuatan pun yang tidak ada balasannya.
Fa'malu fi darillah jazaa'a fiha, maka berbuatlah kalian di negeri yang tidak ada 3 ajaran di dalamnya, lidaril a'mali fiha, untuk negeri yang tidak ada perbuatan di sana. Di sini tempatnya kita berbuat. Di akhirat kita yang nanti akan menerimanya. Karena kalau sudah di akhirat, lidari akhirat la amala fiha, tidak ada orang beramal lagi. Di surat Al-Munafiqun disebutkan laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. No, kata malaikat tidak. Ya Allah, tangguhkan saya untuk kematian ini. Wa akun, dan saya akan sesungguhnya ya akan mensedekahkan semua yang harta saya. Wa minas solihin, dan akan menjadi orang yang soleh. Terlambat. Karena la jazaa'a amalan fi daril akhirah, karena tidak ada lagi amalan di akhirat, nanti sudah tutup buku, tinggal masuk mana, kan gitu. Wa qala Hasan Bisri rahimahullah ta'ala yaqulullahu li ahli jannah. Imam Hasan Bisri rahimahullah, Allah berfirman kepada penghuni surga, udkhul jannata birahmati, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku, ya. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk saya itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena merasa saya hebat, amal saya hebat, tidak. Wala ana, tidak terkecuali saya, kata Rasulullah, masuk surga itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Wa khlutu fiha biniyatikum as-salihah, dan abadikanlah kalian di sana dengan sebab niat yang baik, ya. Niat yang baik di dunia, niat baik di akhirat akan memetiknya. Wa aksimuha bi a'malikum, dan terimalah bagian kalian surga berdasarkan amal kalian. Semua tergantung kita menanamnya. Wa ma dzakartuhu, kemudian Imam Alwi, Syekh Alwi Al-Haddad mengatakan, minal adillati ala wuqu'il mujazati aradtu bihin tanbih, yaitu berbagai dalil atas realisasinya suatu ganjaran, maka menghendaki dengan hal itu sebuah peringatan. Wa illa, dan jika tidak demikian, fa huwa amrun ma'lumun lil khasi wa am, maka dalil yang akan Anda ketahui dalam permasalahan itu adalah untuk khas dan am, umum khusus. Ma'rufun, lagi yang bisa dimengerti, la yakatu yahfa minhu syai'un alal aghbiya'i minal awam, yang hampir-hampir tidak akan samar sesuatu pun dari dalil atau postulat apapun bagi orang yang bodoh dan kalangan orang awam. Sama. Kalau orang berbaik, meskipun orang kecil dan lebih baik dari bosnya, maka dia lebih dulu masuk surga. Begitu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah sesuatu yang sangat penting, bahwa aksan berbuat baik itu adalah sama sebangun dari orang yang takwa. Karena takwa itu ya tawadhu, qanaah, dan waro. Lah, 3 pengertian itu adalah buah dari takwa, kriteria takwa. Jadi dengan demikian, Islam iman fil qalbi, Islam fil arkan, ya, dan ihsan, ya, itu bagian dari apa? Tasawuf, ilmu-ilmu hati yang menghantarkan seseorang untuk berbuat baik. Artinya dia itu adalah tahallinya, ya, menyibukkannya ada urusan berbuat baik. Takhallinya mengosongkan terhadap angan-angan yang urusan yang bisa menjauhkan dari Allah itu dihilangkan, dikosongkan. Baru takhalli, yaitu menyibukkan untuk berbuat baik. Baru tajalli, maka nanti itu adalah memertelakan, menjelaskan
diri kita, musyahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-faslun, fasal yang menerangkan wa qala al-mu'allif wa qad ja'alallahu bi masyiatihi ridhahu, dan sungguh Allah telah menjadikan dengan semua kehendaknya, ridhahu dengan ridhonya itu, fi ta'ati wa syuhtihi di dalam ketaatan kepadanya dan kemurkaannya Allah, fi maksiatihi dan dengan bermaksiat kepadanya, wa wa'ada man ata'atuhu li jannati bi rahmati, dan dia menjanjikan kepada orang yang berbuat baik itu untuk masuk surga dengan rahmatnya. Wa au'ada man asahu, dan Allah mengancam bagi orang yang bermaksiat, dukhulu narihi, engkau akan masuk neraka, bi'adli dengan keadilan Allah, wa hikmati dan penuh kebijaksanaan Allah. Artinya Allah maha adil, maha bijak. Sing apik ketitik, sing ala ketara. Ini orang Jawa ya, dulu kan. Sing apik ketitik, sing ala ketara. Baik apapun, meskipun apa, Allah akan mencatat. Meskipun orang nggak tahu lebih baik. Tapi kalau orang berbuat jelek, ditutupi apapun akan tetap kelihatan. Karena itu, mari kita baca beberapa ayat Quran yang mengajak kita semua berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini ditukilkan dari Syekh Alwi Al-Haddad ya. Tilka hududullah wa man yuti'illahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Allah itu adalah ketentuan yang pasti Allah pastikan. Barang siapa taat pada Allah, niscaya akan memasukkan ke surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang akan mereka khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, muka-muka kita kekal masuk surga. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalikal fadlul azim, dan Bapak Ibu sekalian, itu kemenangan yang besar. Ya. Wa may yaksillahi wa rasulahu, dan barang siapa menderukai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yudkhilhu naron khalidina fiha, dan dia juga akan masuk neraka kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan ini adalah siksaan yang sangat menghinakan bagi seorang. Dulu di dunia diagung-agungkan, tapi di akhir loh ngeletek orang itu. Ngono toh. Di dunia seakan-akan hebat, tapi di akhirat ngeletek. Khalidina finar. Ya. Ini surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Waqad amar subhanahu ibadah, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada hambanya alladzina amanu bil musara'ati ila maghfirati wa jannah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, untuk bergegas menuju ampunannya dan surganya. Wa ayyaku anfusahum wa ahlim nara, dan Allah akan mereka menjadikan diri dan keluarganya mereka, yaitu dijauhkan dari api neraka. Wa bi'imtali amrihi, caranya apa? Dengan cara mematuhi perintahnya. Wasdina bi ma'siyah, dan menjauhi maksiat kepadanya, artinya takwa, menjalankan semua perintahkan dan menjauhi larangan. Wa qala ta'ala, dan bersabda Rasulullah, berfirman Allah, wasari'u ila maghfiratin wa jannah adu samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
disediakan bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ini nanti ada di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra'i wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, itu ya. Segera wa'anfiku, menginfakkan untuk jalan Allah. Memaafkan sesama manusia, menjaga nafsu kita dari amarah kita. Itu di ayat 134-nya. Tapi di kitab ini tidak ada. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, perialah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhun nas wa hijaratan, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita kayak dibakar telo itu loh Bapak Ibu sekalian. Bakar ketela, singkong, seperti kita dulu waktu kecil di pondok, malam-malam jam 11 bakar singkong. Lah, apinya itu dari manusia dan dari batu. Astagfirullah, naudzubillah. Ya. Alaiha malaikatu ghiladun sadid, penjaganya para malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallah ma amarahum, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Moga-moga kita dijauhkan. Karena itu mari kita jaga keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan solehah, alim, abid, orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Faslun, fasal yang menerangkan fi dzikri syai'in mimma yukrimullah bihi, mengenai penuturan sesuatu yang diantara berbagai hal Allah memberi kemuliaan dengannya, yaitu dengan amal-amal baik tadi. Man ata'a wa amila sholihah liwajhi, kepada orang mentaatinya dan berbuat amal-amal soleh karena berharap liwajhi, berharap kepada ridho Allah, liqa'illah. Jadi dengan demikian orang yang berbuat baik itu akan ujungnya di sini, mohon ridho, ya, liridhoillah, lil fadlillah, mohon fadilah, dan bersyukur lisukrillah. Itu sholat-sholat yang kita lakukan. Qala ta'ala, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun fa nuhyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, Al-Ayah An-Nahl 97. Wa qala subhanallah, dan Allah juga berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu mengerjakan amal, bahwa orang soleh dia akan sungguh-sungguh menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dan orang yang sebelum ini mereka berkuasa. Walumakinanna lahum dinahum, dan sungguh dia telah meneguhkan hati mereka dengan agama yang diridhoi Allah. Allazi tadallahum, artinya yang diridhoi Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Dan saya, kata Allah, ridho agama ini menjadi agama yang baik adalah agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum. Itu yang pertama, wa radi, Allah ridho. Kemudian apabila dia memilih ghairul Islam madina fala yuqbala minhu. Karena sudah Islam datang, orang yang memilih agama selain Allah akan ditolak. Terhadap gitu kan? Terus ditutup, inna dinahi indallahil Islam. Ini 4 kriteria agama kesempurnaan kita di sini. Ya, inilah kita diberikan petunjuk oleh Allah. Wala yubatilannahum min ba'di khaufihim amna, sesungguhnya mereka berada dalam ketakutan menjadi aman
dan sentosa di dalam surga. Surat An-Nur ayat 55. Satu lagi ya Bapak sekalian. Wa qala ta'ala, saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la tudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudra min sundusi wa isbrokin muttaqiina fiha alal araiki ni'mat thawab wa khasunat murtafaqa. Surat Al-Kahfi. Ya, ini juga menerangkan terhadap orang-orang pilihan Allah. Sesungguhnya artinya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga Aden, mengalir sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan sutra yang tebal. Ya, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala sebaik-baik orang yang teristirahat, orang yang beristirahat terbaik. Wa khasunat murtafaqo, ini adalah surga itu. Ya, ini surat Al-Kahfi 30-31. Sedangkan surat Maryamnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kalau Allah akan maha pemurah dan akan menanamkan dalam hati mereka itu, yaitu rasa kasih sayang yang tinggi. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhai, membimbing, dan kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga kita menjadi orang yang ahlul muttaqin, orang yang betul-betul hak wa tuqatihi, orang-orang yang sungguh dalam bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.